Selamat malam saya ucapkan buat kamu semua yang nonton video ini di malam hari. Semoga kabar kalian itu baik-baik saja. Nah, seperti biasa kali ini kita akan bahas dua saham yang berpotensi memberikan kita cuan secara swing trade ya teman-teman ya. So mungkin kita langsung aja masuk ke sahamnya. Yaitu saham pertama adalah saham ATAP dengan kode ATAP, yaitu Trimitra Prawana Gold Land Tbk gitu kan. Jadi sedikit profil, ini mana perusahaan ini menjadi perusahaan pengembang properti terdepan dalam berkarya, profitable, dan mendukung kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat luas atau MBR, diwujudkan dengan strategi bisnis perseroan yang fokus pada penyediaan hunian subsidi tanpa mengesampingkan hunian komersial. Jadi pro pemerintah nih mungkin ya untuk subsidinya gitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau lihat dari segi profil, ini perusahaan yang terkait dengan properti teman-teman ya. Jadi mungkin kenapa properti cukup jarang yang orang bahas, itu karena cukup tersedak nih propertinya gitu kan. Karena ada isu-isu terkait bunga, suku bunga dan lain sebagainya. Jadi banyak orang yang belum bergairah tentang properti gitu kan, kalau misalnya mau diinvestasikan. So ngomong-ngomong selain itu, kalau kita lihat ya ternyata ada corporate action di sini teman-teman, bahwa si ATAP ini bakalan bagi dividen gitu kan. Dan emang untuk exitnya udah lewat nih kan, udah tanggal 4, jadi udahlah gitu kan dari saham ATAP ini gitu. BTW kalau kita lihat dari segi gini ya, laporan keuangannya gitu kan, Q2 nya belum keluar nih, tapi saya agak optimis bahwa Q2 ini bakalan keluar yang positif deh ya kan. Apalagi kita lihat dia bakalan bagi dividen kurang lebih 813 juta teman-teman. Jadi kayak wow, lumayan nih kan. Saya yakin ini lebih Q2 ini yang dikeluar ini lebih tinggi daripada Q1 2022 sih. So mungkin kita langsung aja masuk ke model chartnya teman-teman ya. Gimana sih model chart dari saham ATAP ini sendiri gitu kan. Oke, di sini mungkin sempat saya gambar lama, turun, iya benar turun. Dan so kita langsung otak-atik aja gambarnya. Kita belajar gambar. Oke, ini ya. Oke, udah breakout ya teman-teman ya. Seharusnya kan setengah nih. Jadi stop loss ini cukup lebar teman-teman ya. Yang mana ini kan udah breakout nih, saham ini udah breakout dengan volume yang besar juga kan. Udah breakout daripada resisten, dan kalau misalnya di stop loss kan gitu kan. Jadi kurang lebih stop loss ini sampai 12% dengan TP itu 10%an teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman mau masuk di saham ini, saran saya mungkin masuknya jangan terlalu banyak dulu, mungkin sedikit lah dulu gitu kan. Karena mungkin saja saham ini ada potensi mengalami suatu koreksi teman-teman. Ya, walaupun udah konfirmasi udah break nih gitu kan, tapi mungkin kita tetap waspada apakah akan terjadi yang namanya sedikit koreksi atau retest lah mungkin gitu, sebelum dia melanjutkan proses kenaikan. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk sekarang, mungkin masuk sedikit. Dan buat teman-teman yang memang menantikan apakah akan terjadi retest dan mengambil momen ya untuk konfirmasi kenaikan lagi gitu kan, mungkin teman-teman bisa tunggu. Jadi jangka waktunya mungkin sekitaran 1 sampai dengan 3 hari lah, mungkin menurut saya seperti itu, untuk melihat konfirmasinya gitu kan. Jadi terkadang mungkin aja ini langsung terbang aja langsung gitu. Jadi in the end ini menjadi satu peluang buat teman-teman. Kalau misalnya mau masuk sedikit aja. Kalau misalkan mau menunggu biar nggak terlalu
istilahnya high risk banget karena stop lossnya cukup tinggi. Jadi bisa tunggu aja terjadi koreksi, misal kalau terjadi koreksi baru diambil. Untuk TP sendiri di harga 142 dan stop loss di 114, kurang lebih seperti itu di saham Atap ini. Oke, saham berikutnya karena kita masukkan di sini adalah saham ACES, Hedge Hardware. Jadi teman-teman, untuk saham ini itu kan saham yang memang terkait dengan produk-produk ya teman-teman, yang dimana perusahaan ini bergerak dalam bidang usaha perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup. Jadi kalau teman-teman beli baju, sepatu dan lain sebagainya mungkin bisa beli di PT Hedge Hardware ini sendiri, Hedge Hardware ini sendiri gitu kan. So kalau kita bicara masalah news nih gitu kan, jadi direktur dari ACES ini itu lagi borong saham, lagi borong saham perusahaannya gitu kan. Perusahaan ACES itu sendiri ya, lebih sekitaran 800 lembar sahaman diborong. Tapi NDN itu kan katanya diborong pada hari Jumat, nah gitu kan, tanggal 5 gitu kan. Tapi kalau saya lihat di sini di Insight kok masih belum keluar nih gitu kan. Katanya udah borong nih, tapi kok belum ada keluar gitu kan. Kemana nih gitu kan. Jadi kan apa ini beritanya bohong? Saya juga belum tahu gitu kan. Tapi ini kok ada yang borong nih gitu kan. Katanya di berita itu. Dan kalau kita lihat memang secara net income gitu kan, itu mengalami penurunan yang bisa dikatakan hampir setengahnya lah mengalami proses penurunan teman-teman di sini. Bukan hampir sih, udah setengahnya gitu. Udah setengah lah gitu, setengah lah. Ya hampir dikit lah, ya hampir lah benar. Mengalami proses penurunan yang cukup besar. Jadi ini menyebabkan kenapa saham ini turun sih. Wah, ini terus turun ya. Tapi NDN walaupun dia turun, mungkin kita bisa ambil momen-momen di mana kita bisa melakukan istilahnya copet lah dikit-dikit gitu. Jadi mungkin kita langsung masuk ke model chartnya gimana sih untuk saham ACES ini gitu kan. Dimana kita lihat bahwa ada volume yang cukup besar, dua ginian di tanggal 5-an ini, oke. Dan kalau kita lihat ini terjadi udah ada di divergen ya teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan gitu kan, saham ini turun, tapi kalau dia dari MACD itu mengalami kenaikan. Mengalami kenaikan, dia ada divergen di sini. Jadi saya berasumsi bahwa dengan adanya divergen ini gitu kan, setidaknya dia bakalan sampai area sini nih. Jadi kurang lebih seperti ini. Dimana TP itu ada di 13%-an dengan stop loss di 6% teman-teman. Jadi untuk TP-nya sendiri itu saya dapatkan kurang lebih di harga 796 dengan stop loss di 654. Seperti itu untuk di saham ini gitu kan. Secara jangka pendek bisa sampai sana gitu kan untuk secara swing trade-nya. Tapi kalau misalnya kita lihat secara jangka panjang nih, apalagi dengan keluarnya kuartal tersebut, ini ada titik-titik harga yang mungkin saya cukup pantau, perhatikan gitu kan. Apalagi karena keluar laporan itu menunjukkan bahwa net income-nya itu menurun gitu kan. Jadi ada titik di harga 683 itu menjadi titik support yang bisa disentuh nantinya kalau misalkan tadi penurunan lanjutan
atau mungkin bisa di harga 176an gitu. Bisa kalau terus memburuk nih keadaan daripada saham Aces itu sendiri gitu. Nah gitu sih. Tapi kalau saya lihat ya, kalau misalnya time frame yang monthly seperti ini, seharusnya saham ini itu siap-siap untuk mengalami istilahnya pullback gitu lah. Karena terus-terusan turun pasti ada sedikitnya ada upaya untuk pullbacknya di saham ini gitu. Apalagi saham yang cukup besar seperti ini. Mudah-mudahan ini berhasil ada pullback dan bisa mencari cuan sekitar 13%-an lah di saham Aces ini. So mungkin gitu aja sih dulu video untuk kali ini teman-teman. Semoga dua saham itu, Atap dan Aces, bisa menjadi saham yang bisa memberikan kita profit bareng-bareng. So terima kasih nih buat kalian yang udah nonton, and see you in the next video ya. Goodbye.